Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam. Perkenalkan, saya Muhammad Iqbal, NPM 2019-350-2701, mahasiswa dari Universitas Indraprasta PGRI, Fakultas Teknik Informatika. Di sini saya akan mendemokan proyek atau aplikasi dari tugas akhir saya yang berjudul Sistem Pakar Diagnosa Kerusakan Mesin Sepeda Motor dengan metode forward chaining. Studi kasusnya sepeda motor Kalisari. Di sini ditampilkan tampilan awal dari aplikasi Sistem Pakar Diagnosa Kerusakan Sepeda Motor menggunakan metode forward chaining. Di sini kita bisa login sebagai user ataupun login sebagai service advisor. Jika kita adalah user, kita bisa login user. Ketika kita mengklik login user, maka akan menampilkan form login user. Kita bisa memasukkan username, password, lalu kita bisa login. Jika kita belum memiliki username dan password, maka kita bisa mengklik daftar terlebih dahulu. Kita daftar. Di sini kita muncul form pendaftaran. Bisa kita input. Di sini nama contoh Iqbal 456, email Iqbal 456@gmail.com, nomor HP 0823 092, username-nya Iqbal 456, passwordnya bisa sama namun diingat 456. Kita bisa submit. Di sini akan ada notif sudah cek data kembali. Jika sudah, bisa kita klik OK. Oke. Kita masukkan di sini username yang tadi sudah kita input. Nah, di sini Iqbal 456. Iqbal 456. Oke. Enter. Maka akan masuk ke tampilan awal halaman beranda atau dashboard dari si user. Di sini menampilkan halaman dashboard. Ada menu-menunya yaitu dashboard, diagnosa motor, data service, kamus otomotif, basis pengetahuan, dan tentang kami. Di sini kita akan melakukan diagnosa motor, maka kita akan masuk ke menu diagnosa motor. Nah, dalam menu diagnosa motor tersebut menampilkan data dari si user yaitu nama username tadi dan nomor HP. Lalu kita bisa mulai diagnosa di sini dengan mengklik mulai diagnosa. Oke. Ini lalu aplikasi sistem ini akan menampilkan kode dari gejala tersebut dan gejalanya. Di sini kodenya ada G1 yaitu mesin motor susah menyala. Lalu user bisa menginput di sini ya ataupun tidak. Contoh kita bisa mencet ya. Kita simpan. Maka akan muncul pertanyaan kedua. Lanjutan dari yang pertama yaitu ada kode G2 mesin motor tidak dapat stasioner. Kita klik ya. Lalu simpan. Lanjutnya ada G7 suara kasar pada mesin ya. Lalu simpan. G9 mengeluarkan asap putih ya. Lalu simpan. Oli sama kayak air lalu simpan. Nah, di sini
akan menampilkan hasil dari diagnosa yang sudah kita lakukan sebelumnya. Lakukan tadi. Sini ada nama pengguna, ada nomor HP, jawaban pengguna yang sudah kita jawab tadi. Sini ada G1, G2, G7, G9, G11. Nah, dan juga ada hasil dari diagnosa tersebut, yaitu hasilnya adalah kerusakan kepala silinder. Dan ada solusi perbaikannya. Solusi perbaikannya sini pun ditampilkan. Jika si user ingin melakukan diagnosa lagi, bisa mengklik diagnosa lagi, ataupun mau ingin lanjut ke service, bisa mengklik lanjut service. Ini kita akan contohkan diagnosa lagi. Oke, kita lanjutkan lagi, maka otomatis kita akan diarahkan ke halaman awalnya, yaitu saat mengucapkan data si user. Kita bisa mulai diagnosa. Kan kita ganti diagnosa ke jangan seperti yang tadi. Dengan G1 tadi kita ya, dan tidak. Maka akan muncul kode yang lain, yaitu G5, tekanan kompresi tinggi. Kode yang beda dari yang sebelumnya. Ketika kita menjawab ya, maka kodenya pun yang keluar bukan seperti ini. Dan kita tadi memilih tidak, akan keluarnya kode seperti ini, gejalanya seperti ini. Jika di sini kita pencet ya, maka akan muncul gejala selanjutnya. Saya lagi atau tidak. Jika di database service visioner tidak ada gejala tersebut, tidak ada kerusakan dari gejala-gejala yang dimasukkan oleh user tersebut, maka di sini akan menampilkan kerusakan tidak ditemukan, mungkin sepeda motor Anda baik-baik saja. Itu seperti itu. Coba kita ulang lagi yang lainnya. Oke, kita tidak. Di sini ya. Belum saya. Jika sebelum kita mencari tidak, kita sini ya. Kompresi bocor G12 ya. Maka hasilnya akan seperti ini. Sistem di tampilannya akan seperti ini. Sistem akan menampilkan nama pengguna, nomor HP, jawaban pengguna seperti biasa. Lalu kerusakan itu berbeda. Di sini ada kerusakan K3, kodenya K3, yaitu nama kerusakannya yaitu adalah kerusakan piston. Perbaikannya pun di sini ganti ring piston dan seterusnya. Lalu kita coba masuk ke lanjut service. Oke. Di sini lanjut service, kita bisa sini ada form. Untuk maka di sini kita bisa menginput merek dan tipe motor dari motor kita sendiri. Misalkan sini saya input Suzuki Smash, nomor platnya B888 UYM. Di sini ada tampilan nama, nomor HP. Di sini otomatis akan terisi sendiri. Dan ini diambil dari database sebelumnya. Kita bisa simpan. Di sini ada notifikasi input data berhasil, data service berhasil. Tekan OK. Selanjutnya kita akan langsung dialihkan ke halaman data service. Nah, di sini kita bisa melihat data service motor kita. Ini sudah kita input tadi, yaitu ada model motor Suzuki Smash, plat nomornya, ada nama, nomor HP, nomor service, dan diagnosa kerusakannya, dan ada biayanya karena di sini kita servisornya belum mengupdate, maka di sini masih
tertulis servis belum selesai atau belum ada biaya. Keterangan pun masih tidak ada, dan status servisnya pun belum berubah, masih belum selesai. Selanjutnya kita masuk ke kamus otomotif. Nah, kamus otomotif ini menampilkan istilah-istilah dari otomotif dan juga artinya. Di sini ada, lanjut kita basis pengetahuan. Nah, di sini basis pengetahuan ini adalah database dari si kerusakan sepeda motor, yaitu di sini ada penyakit, ada penyebabnya, yang dimana ini tuh bisa menjadi sebuah pengetahuan si user mengenai gejala-gejala ataupun penyakit apa saja sih penyakit dalam sepeda motor dan apa sih penyebabnya. Dan di sini user akan bisa mengetahui, dan sebagai pengetahuan juga untuk user, seperti itu. Lalu di sini ada tentang kami. Tentang kami ini menampilkan data tentang sepeda motor sendiri, itu area alamatnya dan dari tanggal berdirinya. Gitu. Kita lanjut ke bagian service advisor. Keluar, kita lihat ke login ke service advisor, akan tampil form login. Di sini kita bisa masukkan admin, passwordnya pun admin. Kita login, halaman muncul, lalu muncul halaman dashboard, nomor Anda, halaman service advisor. Di sini menampilkan ada jumlah gejala, ada jumlah kerusakan, jumlah pengguna, dan jumlah admin. Nah, di sini ada daftar data riwayat diagnosa, yang mana yaitu adalah data user yang sudah melakukan diagnosa sepeda motor, kerusakan sepeda motornya, mesin sepeda motornya. Contohnya tadi kita ini melakukan diagnosa, maka akan di sini akan ditampilkan di halaman servis advisornya namanya, nomor HP, dan kerusakan. Kita bisa lihat detailnya. Detail ini ada inputan usernya, ada hasilnya, ada penyebabnya, ada solusinya. Lalu kita juga bisa menghapusnya. Kita mengklik hapus di sini. Misalkan nomor 3 kita bisa hapus di sini. Kerusakan piston hapus, akan otomatis terhapus. Nah, di sini juga kita bisa mencetak datanya, data riwayat diagnosa dengan cetak, lalu akan menampilkan sebuah laporan yang bisa di print ataupun dicetak. Di sini ada logo dari bengkel sepeda motor, ada nama bengkel sepeda motornya, ada alamatnya, dan ada riwayat diagnosa yang tadi. Seperti itu. Kita kembali sebelumnya, masuk ke data gejala. Data gejala di sini menampilkan gejala-gejala yang sudah diinput atau dimasukkan oleh pakar atau service advisor. Sini ada gejala 1, kodenya G1, G2, G3, dan seterusnya. Di sini kita bisa menambahkan gejala, mengedit gejala, atau mengubah dan menghapus. Ini kita contohkan tambah gejala. Kita bisa input di sini contoh G19. Gejalanya, nama dari gejalanya yaitu mesin bergetar. Maaf, enter. Atau kita bisa di sini chat edit. Nah, ini bisa mesin bergetar. Kita bisa simpan. Lalu di sini akan menampilkan data yang sudah kita input tadi, G19 mesin bergetar.
kita juga bisa menghapus. Ini kita klik hapus, otomatis data yang sudah tadi kita input bisa dihapus atau sudah terhapus. Selanjutnya kita bisa mencetak laporan dari data gejala ini. Kita cetak, sini akan muncul form atau data-data gejala tersebut sama seperti sebelumnya, ada logo, ada nama, dan ada alamatnya, dan juga gejala-gejalanya. Sini ada tanggal dan ada nama dari owner atau pakar, seperti itu. Nah, kita kembali, kita masuk ke data kerusakan. Nah, data kerusakan ini berdasarkan si pakar, bisa diinput oleh pakar. Sama seperti sebelumnya, kita bisa menambahkan data kerusakan. Sini contoh kita masukkan K20. K itu adalah kode dari kerusakannya. Namanya kerusakan rem long. Penyebabnya kampas rem habis. Solusinya ganti kampas rem. Simpan. Maka di sini otomatis akan muncul gejala yang sudah kita tadi input. Kodenya K20, nama kerusakan rem long, solusinya ganti kampas. Penyebabnya adalah kampas rem habis. Ini kita bisa hapus di sini. Kalaupun kita mau edit, bisa juga di sini kita edit. Edit sini. Ataupun kalau kita hapus pun juga bisa. Tinggal klik hapus ini. Otomatis data tersebut akan terhapus. Data ini juga bisa kita cetak laporannya. Di sini juga muncul data-data kerusakannya, ada kodenya, penyebab, dan ada logo, dan seperti yang tadi nama dan alamat. Ini kita bisa cetak, kita print. Kembali masuk ke relasi kerusakan. Relasi kerusakan ini adalah relasi antara gejala dan kerusakan. Dimana ini nanti yang ada di inputan ini diagnosa user. Bila mana si user menginput gejala 1 dengan ya, maka otomatis pertanyaan selanjutnya adalah naik G2. Jika user iya di G2, maka akan lanjut pertanyaan ketiga. Jika pertanyaan ketiga user menjawab tidak, maka otomatis si user akan langsung ke pertanyaan G7, gejala G7. Jika user di sini G3 yang mencet ya, maka akan lanjut ke pertanyaan G4. Seperti itu. Ini kita bisa lihat gejalanya juga. Ini ada kerusakan. Selanjutnya kita ke data service. Nah, data service ini adalah data service yang sudah tadi user input atau user ingin daftar service tadi menginput data-datanya, maka akan otomatis masuk ke sini. Di sini kita bisa cetak laporan, kita bisa edit. Misalkan anggaplah yang tadi kita diagnosa itu sudah selesai. Kita klik sini. Biayanya pun bisa kita masukkan. Misalkan di sini biayanya 150.000. Keterangannya apa nih? Kan? Ganti piston. Status servisnya bisa kita ubah jika sudah selesai dikerjakan oleh mekanik, maka kita bisa
ganti statusnya menjadi selesai. Bisa kita simpan. Saya notifikasi update data service selesai. Nah, otomatis data di service ini akan berubah. Yang tadinya biayanya tidak ada, keterangan tidak ada, status service masih belum selesai, sekarang sudah berubah. Ada biayanya 150.000, keterangan ganti piston, status service-nya sudah selesai. Seperti itu. Lalu kita bisa cetak juga laporannya. Laporan di sini akan muncul seperti ini, sama seperti laporan-laporan sebelumnya. Ada logo, ada nama, dan juga ada alamat, dan ada data-data service, data-data user yang melakukan service di bengkel sewa motor. Oke, kita kembali lanjut ke basis pengetahuan. Nah, basis pengetahuan ini adalah diambil dari database data kerusakan, nama dan penyebabnya. Akan otomatis masuk ke ini, basis pengetahuan. Basis pengetahuan ini nantinya akan memberi pengetahuan kepada si user tentang kerusakan-kerusakan dan penyebab-penyebab kerusakan-kerusakan pada mesin sepeda motor dan penyebab-penyebabnya saja. Ini akan menjadikan sebuah pengetahuan bagi si user, yang mana kebanyakan awal tuh si user masih awam tentang kerusakan-kerusakan mesin sepeda motor. Ini sangat membantu bagi si user tersebut. Jadi kita ke menu selanjutnya, yaitu mengganti password. Di sini kita bisa menggantikan password dari si service tersebut. Lalu kita ke menu kamus otomotif. Kamus otomotif di sini kita bisa melihat tentang istilah-istilah untuk kamus otomotif dan artinya. Di sini juga kita bisa menambahkan, terus mengedit dan menghapus, sama seperti sebelumnya. Selanjutnya ada tentang kami. Kami pun sama, kita bisa menambahkan sini tentang kami. Kita klik di sini, lalu nanti kita bisa simpan otomatis. Dan data isi dari tentang kami itu akan berubah seperti ini tampilannya. Oke, oke, kita kembali. Mungkin seperti itu saja demo aplikasi sistem pakar diagnosa kerusakan mesin sepeda motor menggunakan format ini. Saya lebih kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam. Terima kasih.